Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah hamdan katsiran. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya dengan sorotan tajam pada pendapat Idrus Ramli yang selalu mengangkat bendera Maturidiyah dan Asy'ariyah sebagai aswajah. Itu biasa, serangan-serangan lawan tanpa melihat cacat celahnya sendiri. Dari sebuah tarikh Najd ya, yang ditulis oleh Syekh Ghanam, dijadikan pedoman untuk menjelek-jelekkan Wahabi, walaupun intinya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Idrus Ramli. Kalau mau berbicara kejelekan Wahabi, seharusnya bercermin muka dulu. Mari kita bahas secara detail ketika ada Syekh Zaini Dahlan bersama Syarif, penguasa Mekah pada waktu itu. Bagaimana takfiri beliau sebagai seorang ulama terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dan kelompoknya ini dikafirkan oleh Ahmad Dahlan. Jadi Syekh Zaini Dahlan, oleh Syekh Zaini Dahlan. Intinya bahwa Syekh Zaini Dahlan itu dalam beberapa tulisannya dan dalam surat-suratnya, termasuk usulan-usulan terhadap Syarif Mekah, jauh sebelum ditulisnya kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, sudah mengkafir-kafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang da'i dari Najd, Uyainah. Biar jelas, kita itu menarik benang merah dan benang birunya. Kalau Syekh Zaini Dahlan sebenarnya yang memulai takfir. Jadi sikap takfiri ini tidak datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak pernah keluar dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pengkafiran sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Zaini Dahlan dan Syarif Uyainah dan Syarif penguasa Mekah ketika itu. Penguasa Mekah ketika itu yang berpegang kepada fatwa, yaitu pemfatwa Syekh Zaini Dahlan, yang dianggap sebagai ulama panutan mereka, melukiskan penyebaran ajaran tauhid disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sebuah kekafiran. Bahkan juga mengeluarkan surat kepada pemerintah pemerintah Arab Saudi ketika itu, Mekah ketika itu, penguasa Mekah ketika itu, yaitu Syarif tadi, agar bertindak terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sebelum terjadinya kekeruhan-kekeruhan di Mekah ketika itu. Siapa sebenarnya yang takfiri gitu. Kalau Idrus Ramli itu mengangkat-ngangkat tafsir Najd yang dibaca serampangan ya, dan dilukiskan ada 300
yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bala tentaranya. Sebenarnya ahlul bid'ah ketika itu, ya yang benar-benar ahlul bid'ah bukan saja dari sisi teologinya, tapi dari sisi amaliyahnya. Syekh Zaini Dahlan ketika itu telah mempelopori sebagai jemaah takfiri. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai kitab, ya berbagai kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu kala berkaitan dengan sikap Zaini Dahlan menghadapi gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau sekarang dihembuskan antipati bahwa Wahabi takfiri, itu salah besar. Justru yang takfiri itu mereka gitu. Lah buktinya sekarang kalau kita dengar langsung dari Idrus Ramli, yang paling suka menyesatkan itu Idrus Ramli itu satu contoh. Kalau dikaitkan dengan hadis yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajrahum, ya Idrus Ramli. Bid'ah amalan apa saja dilakukan. Jadi ahlul bid'ah mulai dari bid'ah yang terkecil sampai bid'ah akidah itu semuanya ada pada Idrus Ramli. Itu kalau ingin berbicara sejarah, ya kalau ingin berbicara sejarah ya seperti itu. Jika kita lihat sikap yang paling memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu adalah Idrus Ramli dan Syekh Dahram. Syekh Dahram ini adalah marhadi yang banyak menulis tentang Syiah. Kita bisa melihat pernyataannya Syekh Zaini Dahlan, yaitu dalam kitabnya Khulasatul Kalam fi Umara Baladil Haram. Syekh Ahmad Dahlan menyebutkan sebagai berikut takfiri beliau sebagai seorang ulama. Wa nadharu ila aqaidihim fa idza hiya mustamilatun ala kasirim minal mukaffarati fa ba'd an aqamu alaihimul burhan wad dalil amar syarif Mas'ud qadi syar'i ay yaktuba hujjatan bi kufrihim ad-dhahir liya'lamu bihil awal wal akhar wa amara bisijn ulaikal malahidatul anzali wa wada'ahum fil salasil wal aghlal fasajjana minhum janiban wa qaral baqun wa wasalu ila dzar'iyah. Jadi itu, ini perkataan Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang menyatakan bahwa Wahabi adalah kaum yang kafir dan mulhid. Jadi mereka ini para ulama yang sepaham dengan Dahlan. Dikatakan wa nadharu, melihat kepada akidah para ulama Wahabi, ternyata akidah mereka mengandung banyak perkara yang mengkafirkan. Dan setelah mereka para ulama Dahlan menegakkan hujah dan dalil kepada para ulama Wahabi, maka Asy-Syarif Mas'ud Qadi Syariat memerintahkan untuk menulis hujah tentang kekafiran ulama Wahabi yang nyata. Jadi ini amar Syarif Mas'ud Qadi Syar'i ay yaktuba hujjan bi kufrihim. Jadi pertama kali yang mengkafirkan ulama-ulama Wahabi itu jadi bukan Wahabi, justru yang melakukan tindakan-tindakan liar, mengeluarkan hukum yang didasarkan kepada hujah-hujah dalil burhan. Itu
adalah Syekh Ahmad Dahlan. Itu dalam satu sisi ya. Mari kita bongkar semuanya itu. Nah, kemudian disebutkan arsala amirud dar'iyah jama'atan min ulama'ihi kama arsala fil muddatis sabiqah. Falamma ikhtibaruhum ulama Makkah wajuduhum la yatadinuna illa bidiniz zanadiqah. Jadi dikatakan itu sebenarnya kata Dar'iyah, gubernur kota Dar'iyah, yaitu Amirud Dar'iyah, mengutus kelompok ulama mereka ke Mekah sebagaimana mereka telah mengirim kama arsala fil muddatis sabiqah, sebagaimana telah mengirim pada waktu yang lalu. Maka dikatakan itu falamma ikhtibarum ulama Mekah, maka tatkala para ulama Mekah menguji mereka, para ulama Mekah mendapati bahwasanya mereka ulama Wahabi dari Dar'iyah tidaklah beragama kecuali dengan agama kaum zindik. Lah itu kebencian kelompoknya Syekh Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan klaim yang dilakukan oleh mereka, jadi sebenarnya bahkan mereka ini juga menghalalkan pembunuhan terhadap keluarga besar Wahabi ketika itu. Jadi sebenarnya ini siapa? Kalau mau berbicara bijak, apa yang disebutkan oleh Idrus Ramli tadi berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan makin jelas bahwa Mekah ketika itu dikuasai oleh kaum takfiri dari ahlul bid'ah. Nah, maka gubernur Mekah Asy-Syarif Musa'id bin Sa'id enggan memberikan mereka kesempatan untuk menetap di sekitar Ka'bah dan tidak mengizinkan mereka untuk berhaji setelah jelas di sisi ulama bahwasanya mereka adalah kafir. Wow. Jadi sekarang siapa yang mengkafirkan? Jadi jelas-jelas yang mengkafirkan, jelas-jelas yang menuduh zindik, jelas-jelas yang menuduh keluar dari Islam sehingga melarang. Kalau ada dikatakan Syiah itu dilarang ke Mekah, ini terbalik. Justru Wahabi pada waktu itu dilarang ke Mekah oleh jemaah tahlilan itu gitu. Ya kalau mau dikatakan oleh jemaah tahlilan lah. Kalau mau dikatakan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu sebagai imam mereka gitu, maka kita katakan itu imam tahlilan mereka yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Ahmad Zaini Dahlan juga di dalam kitabnya yaitu menukil fatwa Syekh Muhammad Al-Hanafi Al-Kazimi dengan membabi buta mengkafirkan kaum Wahabi. Jadi fitnatul Wahabiyah hakikatan fitnatul Yahudiyah qad badatil baghdha min afwaihim wa ma suduruhum akbar fa kullu fardun ala aqidatil Wahabiyah awil Yahudiyah khabisa wa man yu'minu billah wa rasulih tayyib faqad tahaqqaqa i'tizaluhum anil muslimina zahiran wa batinan hatta fit tauhid war risalah usulan wa furu'an fala yajuzus shalah khalfahum. Jadi dikatakan fitnatul wahabiyah, fitnah wahabiyah hakikatnya adalah fitnatul yahudiyah, adalah fitnah Yahudi. Qad badatil baghdha, telah nampak permusuhan min ahwaihim, dari mulut-mulut mereka, wa ma suduruhum,
Dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka akbar, lebih besar, fakullu, dan dikatakan fakullu fardin ala aqidatil wahabiyah. Maka setiap orang yang berada di atas akidah Wahabiyah atau Yahudiyah, khabis adalah khabis buruk. Wa may yu'min billahi wa rasulih tayyib, dan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah tayyib. Faqad tahaqqaqat i'tizalahum anil muslimin, sungguh telah jelas terpisahnya mereka kaum Wahabi dari kaum muslimin, zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batin, hatta fit tauhid war risalah, baik dalam masalah tauhid atau risalah, usulan wa furu'an. Ini kerjanya Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu takfiri, benar-benar takfiri gitu. Kalau kita lihat akidahnya Syekh Ahmad Dahlan itu adalah Asy'ariyah. Kalau diakui, berarti mereka ini menganut paham takfiri. Tidak benar. Kalau paham Zaini Dahlan itu Ahlus Sunnah, dia paham takfiri yang dianutnya gitu. Tentu saja ini perlu ditelusuri. Kalau tadi dikabarkan oleh Idrus Ramli berkaitan dengan pembunuhan yang diambil dari sejarah, meskipun tidak menerangkan, tapi saya sudah bisa membayangkan betapa banyak perkataan nantinya yang akan dimanipulasi oleh Idrus Ramli untuk menjelaskan siapa Wahabi, karena cenderungnya pembela ulama-ulama ahlul bid'ah. Jadi kalau berbicara ulama ahlul bid'ah, siapa sebenarnya ahlul bid'ah? Yaitu dia yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi di sini dikatakan hatta fit tauhid war risalah usulan wa furu'an fala yajusus salatu alfihim. Jadi fala yajusus salat, maka tidak boleh salat khalfihim, di belakang mereka. Jadi tidak boleh salat di belakang mereka. Jadi yang mengharamkan salat di belakang mereka. Coba lihat perkataannya Idrus Ramli. Persis perkataannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dia takfiri dia. Jadi jemaah Asy'ariyah ini takfiri yang sebenarnya. Kalau kita pahami. Kita lanjutkan itu misalnya ya. Kalau kita baca lagi di dalam risalah tersebut, Said Mahmud mengatakan, fa innal wahabiyya fi ghayati asa'atil aqidah wal amal hatta saru darran nas lana fa innahum qad kafaru billah wa rasulihi batinan wa zahiran bi atharil Islam wala subihati inham minal munafiqin wal khitab li ahadihim bi lafdhi ta'zim wal akram mujibas sakhtil al ilah wa rasulih bi sakhtillah wa rusulih fahumul ladzina kafaru wartaddu minallahi wa rasulih wa dinil Islam qadiman wa hadisan fa innahum ashaddu kufran wa nifaqan wa la syakka annahum abdut tagut min atba'i Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab wa ghairihim fil Arab wal Ajam. Ini perkataan Syekh Ahmad Dahlan. Jadi sesungguhnya Wahabi sangat buruk akidahnya dan amal perbuatan mereka. Hatta saru darran nas, hingga mereka adalah orang-orang yang paling memberi kemudaratan kepada manusia. Lana bagi kita. Dengan yaitu qad kafaru billah fa innahum qad kafaru billah wa rasulah, sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya bidharil Islam, dengan menampakkan Islamnya. Wala subhatil idham innahum minal munafikin, dan tidak ada keraguan. Jadi wala subhat innahum minal munafikin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang munafik. Wal khitab li ahadihim bil lafdh ta'zim,
berbicara kepada mereka dengan kalimat penghormatan dan pemuliaan. Itu dikatakan yaitu mendatangkan kekafiran, mendatangkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau menghormati Wahabi menurut yaitu Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini kita kenal salah seorang yang memberikan fatwa di Masjidil Haram di masa Syarif itu, dia menyebutkan bahkan dengan bahasa-bahasa yang paling jorok gitu. Dikatakan fa'innahum alladzina kafaru irtaddu minallah wa rasulih. Mereka adalah orang-orang kafir dan murtad dari jalan Allah dan Rasulnya. Wa dinil islami qadiman, dan Islam yang dahulu, wa hadisan, dan yang baru. Fa innahum asyaddu kufran wa nifaqan. Maka sesungguhnya mereka itu adalah kafir dan nifak. Wala syakka innahum abdut tagut, dan tidak ragu lagi sesungguhnya mereka itu hamba tagut. Min idba'i Ibnu Taimiyah, yang mengikuti Ibnu Taimiyah wa Ibnu Abdul Wahhab wa ghairuhuma fil Arabi wal Ajam. Jadi dikatakan di sini bahwasanya mereka adalah para penyembah togut, para penganut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Wahhab dan selain mereka, baik di Arab maupun selain Arab, yaitu khulasatul kalam fi umara al-balad baladil haram. Ini perkataannya ahlul bid'ah ketika itu, yang disanjung-sanjung dan diangkat-angkat oleh Idrus Ramli sebagai pahlawan Asy'ariyah itu takfiri. Jadi Asy'ariyah itu adalah takfiri. Lebih takfiri lagi dari Khawarij. Kalau kita lihat dari hadis, dari pernyataan mereka ini, yang menunjukkan pada waktu itu sudah berkembang fitnah di kalangan Wahabi di awal-awalnya itu, dengan memerintahkan Syarif mengeluarkan ujangan itu pada waktu masih ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah, kemudian kalau kita lihat, mereka juga menyebut Ibnu Taimiyah itu tagut. Lah, coba dari sini saja makin jelas siapa sebenarnya yang dikatakan takfiri itu adalah kelompok Aswaja sekarang yang beraliran Asy'ariyah. Kita lihat mulutnya Idrus Ramli itu. Bagaimana dia mengkafirkan orang-orang yang berpaham Wahabi. Samalah dengan pendahulu-pendahulunya. Sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam berbagai perkataannya. Itu banyak, bukan satu. Jadi, kalau diambil dari nukilan-nukilan tersebut, kita bisa memahamkan sebenarnya yang ditakfir itu siapa gitu. Nah, kaum Wahabi adalah kafir dan murtad. Itu menurut ahlul bid'ah. Mereka juga mulhid. Mulhid itu ateis. Bayangkan sampai ke sana dia cara berpikirnya. Mereka juga zindiq, munafik, penyembah tagut. Berarti halal darahnya. Ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ahlul bid'ah. Kalau tadi dibicarakan bahwa mereka ahlul bid'ah mengangkat senjata, ini saya ungkap yang sebenarnya. Siapa ahlul bid'ah itu? Nah, kemudian tidak boleh bermakmum dalam solat belakang mereka. Dianggap haram, bukan lagi makruh, haram. Ini kejahatannya dari orang-orang yang anti Wahabi ya. Jadi mereka itu lebih takfiri dari Khawarij. Utusan mereka dipenjara, dibelenggu dengan belenggu besi. Jadi ulama-ulama Wahabi itu dipenjara, dibelenggu dengan belenggu besi. Bahkan hal ini dilakukan juga pada utusan yang datang untuk kedua kalinya. Mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa, luar biasa. Inilah penampilan orang yang ngaku-ngaku Aswaja seperti Idrus Ramli sebenarnya. Lebih jahat dari Syiah. Kalau kita
paham kalau ini berbicara ya, siapa kan tadi berbicara takfiri, maka saya akan berbicara takfiri. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat nyata sekali bahwa kitab yang dipakai untuk menjelek-jelekkan Wahabi dengan menggunakan tarikh Najd itu terlalu banyak manipulasinya dari para orang-orang yang membacanya. Kita bisa buktikan nanti. Dan sebenarnya Idrus Ramli itu mengidap penyakitnya Syekh Idhram. Kedudukannya sama gitu. Orang-orang yang tadlis dan penuh dengan kebohongan di dalam menyampaikan sejarah. Sangat manipulatif sekali. Tentu nanti kita akan tanggapi apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Semuanya itu. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dari beberapa perkataan tentang takfiri. Sebenarnya itu siapa? Dan kalau dibaca yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokannya. Ya mereka itu makin banyak membaca Quran, makin banyak melakukan amalan bid'ah. Makin banyak membaca sunnah, makin banyak melakukan amalan bid'ah. Makanya saya katakan tadi itu ini adalah jemaah tahlilan. Dalam pengertian yaitu umatnya Idrus Ramli yang merasa paling benar dengan paparan-paparan sejarahnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat takfiri sebenarnya itu siapa gitu. Itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih jauh pemahaman dari kita memahami perkataan-perkataan yang datang agar kita tahu persis siapa takfiri yang sebenarnya. Tadi saya sudah ungkap tentang Syekh Zaini Dahlan terhadap kaum Wahabi itu. Ini juga yang memancing musuh amarah. Karena apa? Kelompok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah dilarang ke Mekah. Dilarang ke Mekah. Artinya pada waktu itu kelompok bid'ah itu dengan ketat tetap ingin melihat Mekah seperti yang mereka bangun. Dari sini bisa kita ketahui yang sebenarnya bahwa keadaan ketika itu memang sangat sulit dipastikan. Keadaannya memang tidak tentram. Ini dari sudut pandang. Kalau kita mau baca dari sudut pandang yang jujur seperti ini. Sehingga kita akan mengetahui yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yaitu dengan berbagai macam cara akan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang di luar pengetahuan kita sekalian. Mereka akan melakukan makar dengan berbagai macam makar untuk menyatakan bahwa Wahabi itu sesat. Karena memang itu warisan dari orang-orang dahulu kala yang memusuhi memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebenarnya yang melarang ke Mekah, yang melarang ibadah haji ke Mekah, yang melarang sholat di belakang Wahabi, yang menganggap Wahabi murtad, yang menganggap Wahabi kafir, itu adalah kelompok orang yang ngaku-ngaku aswajah. Lah sekarang justru yang dituduh kafir adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.